Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu yang mungkin baru hadir, baru join dan berkenan untuk join dan menyimak sharing pada pagi hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang lagi di kantor atau teman-teman yang masih kuliah yang ingin belajar terkait dengan pemeriksaan pajak gitu ya. Dan ini beberapa pedoman maupun referensi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yazid dan insya Allah kepada Bapak Ibu semuanya mungkin banyak pertanyaan apakah akan di-share materinya, apakah akan di-share nanti insya Allah akan di-share ya Bapak Ibu semuanya materinya di grup. Jadi tidak perlu khawatir kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin membaca lebih lanjut eh, di HP maupun di tools lainnya ya di waktu yang kesempatan yang lain. Pedoman metode dan teknik seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kalau Bapak Ibu yang mungkin sedang menghadapi pemeriksaan saat ini sehingga ingin sharing nih ke Pak Yazid, ke saya ataupun ke teman-teman yang lain ya untuk biar meringankan beban atau pusing gitu ya. Seperti mungkin saya waktu itu seperti tadi yang Pak Yazid sampaikan ya, saya ketemu Pak Yazid 2015-2016 gitu ya. Pertama kalinya gitu ya. Jadi mungkin ada yang Bapak Ibu yang juga pernah diperiksa oleh Pak Yazid dulu ya. Tanya aja Bu, Pak gitu ya. Kenapa sih Pak saya dulu diperiksa dengan metode dan teknik seperti ini gitu ya. Atau kenapa TV saya diperiksa seperti ini dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan di pasal 4 per 23 tentang standar pemeriksaan, maka perlu diterapkan ketentuan yang mengatur terkait dengan pedoman, metode, dan teknik pemeriksaan. Jadi, setelah Bapak Ibu mungkin menerima surat perintah pemeriksaan atau SP2 gitu ya, maka pemeriksa akan melakukan beberapa permintaan dokumen dan selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan metode yang tadi sudah disampaikan dan juga teknik pemeriksaan untuk memberikan pedoman kepada pemeriksa pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan. Jadi pemeriksa tidak bergerak sebagaimana kemauan atau keinginan mereka sendiri, tapi teman-teman pemeriksa dari kantor pajak, dari KPP itu bergerak berdasarkan aturan, yaitu di SE 65 tadi dan juga di Per 23 tentang standar pemeriksaan dan juga terkait dengan metode dan teknik pemeriksaan. Sehingga nantinya ketika standar pemeriksaan ini dengan penggunaan metode, sehingga akan memberikan kemudahan bagi teman-teman pemeriksa untuk bisa meyakinkan mereka terkait dengan apakah akan ada temuan pemeriksaan atau memang perusahaan Bapak Ibu atau Bapak Ibu sebagai orang pribadi sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik gitu ya Bapak Ibu semua. Ini terkait dengan teknik pemeriksaan. Kemudian ini ada 16 teknik pemeriksaan ya Bapak Ibu. Kok banyak Pak? Iya banyak memang Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Jadi 16 teknik pemeriksaan ini memang kalau yang saya rasakan ya itu tidak semuanya ya pasti tidak semuanya dijalankan oleh pemeriksa. Makanya tadi teman-teman dari pemeriksa ataupun Pak Yazid tadi itu akan melakukan audit plan gitu, akan merencanakan bagaimana pemeriksaan PT A ini atau orang pribadi A ini akan dijalankan pemeriksaan dengan skema seperti apa. Makanya supervisor tadi yang tadi Pak Yazid bilang, beliau supervisor terakhir, maka akan melakukan audit plan perencanaan pemeriksaan pajak seperti apa kepada apa namanya ketua tim dan anggota dari kelompok tim pemeriksa gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi 16 teknik ini itu memang akan salah satunya dilakukan oleh tim pemeriksa, yaitu ada pemanfaatan data, kemudian pengujian keabsahan, evaluasi, ada pengujian fisik, ada permintaan keterangan, berita acara gitu ya. Kemudian yang juga sering kita dengar dengan ekualisasi, rekonsiliasi itu juga ada ya. Pedoman standar pemeriksaan dan juga teknik dan metodenya di aturan di SE tadi ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada juga TABK nih. Kalau
anekdotnya kadang Pak Yazid sering bilang teknik analisa berbantuan kawan gitu ya Pak Yazid. Tetapi ternyata bukan ya. Teknik analisa berbantuan komputer. Kemudian ada teknik-teknik lainnya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu semuanya sampai dengan mungkin sekitar jam 10 atau jam 10.15. Karena biasanya beberapa Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang ingin bertanya, tapi seperti webinar sebelumnya sampai molor ke jam 11 lewat gitu ya. Jadi sesuai dengan rundown nanti akan kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan kepada Bapak Ibu untuk persiapkan pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Yang pertama ada pemanfaatan data dan atau informasi nih Bapak Ibu semuanya, di mana pengujian ini yang pertama yang dilakukan untuk mencari data internal ataupun eksternal terkait dengan wajib pajak yang diberikan. Baik itu ada ALKET, ada alat keterangan dari posisi internal, kemudian ada profil, ada keputusan keberatan, putusan banding. Jadi pengumpulan informasi dan data ini bisa jadi sumber langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pemeriksa. Misalnya ada pos, oh dulu ada jasa nih, oh dulu ada koreksi pembelian, oh dulu ada koreksi penjualan gitu ya. Jadi semua data dan informasi dari tahun-tahun sebelumnya itu dikumpulkan oleh tim dari pemeriksa gitu. Kemudian untuk dijadikan referensi ya, salah satunya mungkin untuk apakah koreksi tersebut masih relevan dengan tahun yang sedang diperiksa ataupun tidak gitu. Kemudian ada data eksternal, misalkan data internet, media massa, EOI gitu ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi data dan informasi yang akan dikolek atau dikumpulkan oleh tim pemeriksa. Kemudian teknik yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan pengujian keabsahan, di mana pengujian yang dilakukan untuk meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Makanya ketika Bapak Ibu mendapatkan surat perintah pemeriksaan SP2 gitu ya, kemudian nantinya Bapak Ibu akan dipanggil untuk dilakukan kick off atau pertemuan perdana gitu ya, atau pertemuan pertama dengan tim pemeriksa untuk dilakukan pengenalan dan lain sebagainya dengan tim pemeriksa. Selanjutnya akan diminta beberapa dokumen yang itu pasti banyak sekali gitu ya. Misalnya Bapak Ibu sedang dilakukan pemeriksaan di tahun 2022, itu ada SPT, ada dokumen, invoice dan lain sebagainya. Itu biasanya diminta untuk melakukan pengujian keabsahan, di mana prosedurnya akan dilakukan penelitian dan tadi ya kalau misalkan ada rekening koran ya minta surat pernyataan bahwa saya memiliki rekening A, B, C, D, E misalnya gitu ya. Kemudian teknik yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, ini ada evaluasi, di mana proses penilaian ini atas dokumen kegiatan sistem sejenisnya berdasarkan kriteria tertentu. Di mana teknik evaluasi ini teman-teman atau tim dari pemeriksa melakukan prosedur dengan memahami gambaran umum atau company profile dari wajib pajak atau perusahaan tersebut, kemudian legalitasnya, organisasinya, proses produksinya, kemudian hasil jika perusahaan tersebut misalnya perusahaan TBK gitu ya, itu hasil RUPS-nya seperti apa. Misalnya ternyata waktu di RUPS ada pembagian dividen, oh berarti harusnya pada saat kapan nih terutangnya gitu ya. Harusnya pada saat sudah sounding di RUPS harusnya sudah terutang nih. Nah ini akan dipelajari menjadi bahan evaluasi oleh tim pemeriksa. Kemudian mempelajari kelengkapan SPT, apakah sudah lengkap lampirannya atau belum, dan lain sebagainya. Misalnya yang mungkin kadang ada yang terlewat, ada pengisian lampiran terkait dengan transaksi afiliasi, misalnya lampiran 3A dan lain sebagainya, itu belum diisi, padahal di audit report sudah ada nih, tapi tidak diisi oleh wajib pajak atau perusahaan. Kemudian melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal wajib pajak. Kemudian teknik yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, ini ada analisis angka-angka. Penelahan dan penguraian atas angka-angka dan bagian-bagiannya serta hubungannya dengan angka pada pos lain untuk mengetahui kewajaran jumlah suatu pos. Biasanya pemeriksa akan melakukan pengecekan
pastinya ya pada laporan keuangan, baik itu dari sisi neraca maupun dari sisi laba rugi. Nah, biasanya pemeriksa-pemeriksa yang intens nasinya akan melihat concern kepada neraca-neraca Bapak Ibu semuanya. Sehingga apakah inline atau relevan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya ada laba ditahan yang kok nggak sama dengan yang dibawa dari tahun lalu untuk dibawa di tahun sekarang. Nah, kemudian dari tim-tim pemeriksa akan melakukan prosedur secara sistematis dan matematis untuk melakukan penghitungan nih, seperti penjumlahan pengurangan pada SPT gitu ya. Kemudian membandingkan dengan audit report ataupun laporan keuangan in-house gitu ya. Jika laporan keuangan Bapak Ibu tidak diaudit, yang pastinya dengan SPT Bapak Ibu semuanya, baik dari SPT tahunan, SPT badan gitu ya, ataupun SPT orang pribadi ataupun dengan SPT potput, misalnya SPT PPh 21, 23, 4E2 dan lain sebagainya. Kemudian prosedur berikutnya melakukan analisis atas laporan keuangan yang diperiksa dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini relevan dengan yang tadi terkait dengan evaluasi. Jadi ini akan menjadikan, walaupun pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya itu nggak bisa jadi dasar untuk dijadikan koreksi di tahun yang sedang diperiksa. Jadi itu jadi bagian untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah pos-pos tersebut akan dilakukan pemeriksaan di tahun berjalan atau tidak ya Bapak Ibu semua. Kemudian teknik yang berikutnya, ini ada penelusuran angka-angka Bapak Ibu semua. Jadi penelaahan secara mundur gitu ya, tracing, untuk menelusuri angka-angka dalam suatu pos sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan ya, atau audit trail, di mana dari tim pemeriksa atau teman-teman pemeriksa akan melakukan prosedur dengan melakukan penelaahan atas pos yang diperiksa sampai dengan tanggal neraca. Kemudian melakukan penelusuran saldo pada neraca dan laporan laba rugi dengan saldo pada buku besar, buku besar tambahan, jurnal umum, dan juga dokumen-dokumen wajib pajak terkait dengan lainnya. Jadi ketika nantinya angka-angka ini akan diminta ya atau dicek oleh tim pemeriksa, maka pemeriksa biasanya akan meminta beberapa dokumen-dokumen ya untuk melakukan pengecekan apakah misalnya ada dokumen ini relevan dengan angka-angka yang ada di jurnal-jurnal Bapak Ibu semuanya. Atau jangan-jangan ketika pemeriksa meminta dokumen, kemudian mengecek kepada angka-angka di jurnal umum, kok ternyata nggak ada nih angkanya gitu. Apakah misalnya, oh ternyata Bapak Ibu bisa jelaskan, oh atas satu dokumen ini ternyata digabung dengan dokumen yang sejenis sesuai dengan nama suppliernya misalnya gitu ya. Oh itu bisa tinggal Bapak Ibu sampaikan kepada tim pemeriksa. Tapi kalau tidak, artinya Bapak Ibu kurang nih melakukan pencatatan pada pembukuan atau jurnal umum pada perusahaan Bapak Ibu semuanya. Berikutnya ada teknik penelusuran bukti ya, dan ini yang juga dilakukan oleh tim pemeriksa, di mana penelusuran bukti ini pemeriksaan yang nantinya mendukung suatu transaksi yang telah dicatat, vouching gitu ya, atau yang seharusnya dicatat atau tracing, di mana tim dari pemeriksa akan melakukan prosedur yaitu mencocokkan isi bukti dengan transaksi. Yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada suatu dokumen yang dilakukan permintaan oleh tim pemeriksa, kemudian akan dicek validitasnya, kemudian relevansinya terhadap transaksi yang sudah dilakukan penjurnalan atau pencatatan oleh Bapak Ibu semuanya, dan hal itu bisa memastikan bahwa apakah bukti yang telah Bapak Ibu catat dan telah dilaporkan itu sudah dilakukan vouching atau penjurnalan di perusahaan Bapak Ibu.
Nah, ini ada tracing Bapak Ibu, di mana pemeriksa pasti, kalau tadi Pak Yazid bilang metode secara langsung pengecekan bukti-bukti dengan sebegitu banyaknya gitu ya Pak Yazid ya, pasti tidak akan cukup juga waktunya ya Pak Yazid ya. Dengan tadi Pak Yazid sudah sampaikan juga ada waktu dari terima SP2 dari kantor ke tim pemeriksa, kemudian menyampaikan ke apa namanya, ke wajib pajaknya, kemudian kalau pemeriksaan itu adalah pemeriksaan lebih bayar maka akan ada batas waktunya selama kurun waktu 1 tahun, dan pastinya perlu ada teknik tracing ataupun nantinya vouching ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian ada teknik pengujian keterkaitan, di mana pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi ini berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Nah, yang mungkin kita sudah sering dengar ya, bahwa penjurnalan sama aja belum tentu benar gitu ya. Dan ini juga akan dilakukan pengujian keterkaitannya oleh tim-tim pemeriksa, di mana pengujian ini misalnya terkait dengan penghasilan bruto. Ini akan dilakukan pengujiannya keterkaitannya dengan penerimaan kas atau bank, kemudian ada uang muka penjualan. Nah, nantinya kemudian ada juga kalau ada penghasilan yang berbasis accrual. Kemudian pelunasan piutang usahanya seperti apa. Kemudian kalau pembelian, pelunasan utangnya seperti apa. Kemudian ada barang masuk, artinya nantinya akan dilakukan pengecekan terkait dengan mutasi persediaan. Nah, pengujian-pengujian ini akan dilakukan prosedurnya oleh tim pemeriksa dengan mendapatkan buku persediaan pastinya. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya, ada pertanyaan kenapa sih ingin tahu buku persediaan atau buku bank atau kas, kemudian atau buku piutang atau buku utang, ya untuk melakukan pengujian keterkaitan ini Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian akan juga mengecek jangan-jangan buku persediaannya berbeda dengan pencatatan di jurnal Bapak Ibu semua. Kemudian ada pemeriksaan kebenaran mutasi persediaan kas atau bank, yang memang kalau sepengalaman saya yang paling sering ya terkait dengan mutasi kas atau bank, di mana pemeriksa akan melakukan pengecekan mutasi uang masuk biasanya ya, yang akan dianggap sebagai penghasilan gitu ya, di mana dari uang masuk tersebut ya Bapak Ibu nantinya bisa bisa jelaskan gitu ya, bahwa uang masuk itu tidak semuanya loh Pak Bu, itu merupakan penghasilan dari kami gitu ya. Bahwa uang masuk itu misalnya salah satunya dari hutang misalnya, ataupun dari lain-lain gitu ya, yang Bapak Ibu bisa jelaskan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini pengujian keterkaitan yang mana pertama tadi ya, ada pengujian arus barang, ada pengujian arus uang gitu ya. Di mana ketika misalnya Bapak Ibu menjual ada 10 miliar misalnya gitu ya. Tapi ternyata ketika dilakukan pengujian arus barang gitu ya, ternyata ada barang yang keluar kok tidak 10 miliar misalnya gitu ya, tapi 20 miliar. Akan dicek tuh apakah ketika barang ini ketika pengujian arus barang ini 20 miliar misalnya bergeser ke tahun berikutnya, ketika dicek juga tahun berikutnya ke tahun berikutnya tidak ada, artinya ya pengujian arus barang yang keluar sebanyak 20 miliar itu akan dianggap sebagai apa namanya, penjualan nantinya. Tadi sudah di klarifikasi misalnya terkait dengan penjualannya hanya 10 miliar ya, tapi ternyata pada saat pengujian arus barang berbeda misalnya begitu ya. Jadi perlu dipersiapkan juga nih Bapak Ibu semuanya, dari dengan skema formula yang juga ada di SE ya. Jadi pengujian-pengujian ini kepada Bapak Ibu semuanya ini semuanya bermuara dari SE tadi ya, surat edaran tadi, dan insya Allah nanti akan di-share di grup Bapak Ibu semua. Kemudian ini arus uang yang tadi saya sampaikan gitu ya.
bahwa saldo akhir kas Bapak Ibu berapa, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran, ada saldo awal kas, penyesuaian non penghasilan, kemudian ini nantinya penerimaan kas atau bank. Kemudian ada piutang yang nantinya akan inline dengan peredaran atau omset Bapak Ibu semuanya. Di mana arus piutang tadi ya itu menggunakan skema tadi uang masuk semuanya, kemudian ada misalnya pelunasan di luar dari kas atau bank, misalnya ada customer Bapak Ibu yang menyampaikan tunai misalnya gitu ya, kemudian dari net of saldo piutang usaha awal dan akhir, dan itulah nantinya yang seharusnya ya didapatkan omset atau peredaran usaha di tahun yang sedang dilakukan pemeriksaan. Jika ada selisih maka akan ditanya tuh apakah ada hal-hal lain yang misalnya ternyata salah catat dan lain sebagainya. Itu yang perlu diklarifikasi. Kemudian beberapa poin yang perlu dipersiapkan juga ada arus utang. Jadi kalau memang ada pengujian-pengujian ini ya Bapak Ibu semuanya, ini memang teknik yang dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya ada teknik ekualisasi atau rekonsiliasi Bapak Ibu semuanya yang mana pengujian ini nggak sedang kita dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak juga kita lakukan ya Bapak Ibu semuanya. Karena ini yang seharusnya wajib pajak atau kita sebagai misalnya orang pribadi itu melakukan rekonsiliasi nih. Apakah misalnya penghasilan kita yang kita terima selama tahun 2022 misalnya gitu ya, itu sesuai dengan SPT pelaporan SPT tahunan kita misalnya gitu ya. Di mana ekualisasi atau rekonsiliasi ini mencocokkan saldo atau dua atau lebih ya angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Di mana ekualisasi ini tim pemeriksa melakukan prosedur dengan menentukan saldo atau pos yang akan dicocokkan. Misalnya pada penjualan penyerahan DPP PPN ataupun pembelian, ini yang paling sering dilakukan atau diminta oleh tim pemeriksa. Jadi dari 16 teknik tadi ya Bapak Ibu semuanya, jadi dari 16 teknik tadi itu yang paling sering memang ekualisasi ataupun rekonsiliasi gitu ya. Nah, ini terkait dengan omset ya Bapak Ibu semuanya, ini biasanya saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk menambah satu kolom, misalnya ini di Excel ya Bapak Ibu semuanya. Ini di Excel. Ini di Excel, kemudian tinggal menambah satu kolom, misalnya ada kolom omset berdasarkan peredaran usaha, tapi ini detail per transaksi ya, misalnya tanggal 1 Januari 2022 gitu ya. Kemudian faktur pajaknya nomor berapa, nomor sekian, nilai di faktur pajaknya berapa, kemudian tambah satu kolom yaitu nomor kredit pajak. Biasanya nantinya itu akan dilakukan pengecekan terkait dengan kredit pajak. Kenapa? Karena kalau ditemukan suatu saat nanti pada proses pemeriksaan kemudian kredit pajak itu tidak dikreditkan oleh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal menjelaskan bahwa tidak kita kreditkan karena dari lawan transaksi kita tidak memberikan pada saat kita sudah minta gitu ya. Dan kita sudah laporkan penghasilan atas kredit pajak tersebut gitu ya. Karena kalau tidak dilakukan pengecekan seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, kredit pajak itu bisa jadi akan di gross up nantinya untuk dijadikan omset atau peredaran usaha tambahan atau koreksi atas peredaran usaha. Nah, ini formulasinya ekualisasi objek PPh badan dan objek PPN. Ini secara formulasi ya, yang kalau apa namanya, kalau secara manualnya gitu ya, itu yang tadi saya sampaikan tuh per transaksi Bapak Ibu, per detail transaksi, karena ini ada uang muka. Kalau uang muka kan kita udah terima uangnya dulu, tapi belum kita catat sebagai penghasilan. Nah, ini kan juga menjadi selisih ya Bapak Ibu semuanya, bahwa
uang muka ini misalnya gitu ya, uang muka ini masuk dalam formulasi karena di omset kita kan ingin membandingkan dengan omset yang ada di SPT Badan ya atau di laporan keuangan kita. Sedangkan kita akan merekon dengan SPT PPN. Nah, SPT PPN ini kita terbitkan faktur pajak pada saat penerimaan uang terlebih dahulu atau penyerahan. Nah, kalau uang muka kan artinya kita terima dulu nih uangnya. Tapi kita belum menerbitkan faktur pajak, sehingga akan ada selisih, sehingga secara formulasi ini harus dimasukkan terkait dengan uang muka. Ini ada pemberian cuma-cuma juga harus masuk, kemudian harga jual aktiva, pemakaian sendiri, ada penyerahan terkait dengan penggantian biaya dan lain sebagainya. Misalnya juga ada selisih kurs juga perlu di input ya, karena kalau pembukuan Bapak Ibu menggunakan selain dari apa namanya Indonesia gitu ya, maka pastinya akan ada selisih kurs ya terkait dengan pencatatan menggunakan kurs tengah BI. Tapi kalau melakukan pelaporan pada apa namanya SPT PPN menggunakan kurs KMK, maka perlu juga ada adjustment atau penyesuaian terkait dengan hal tersebut. Nah, berikutnya ada teknik permintaan keterangan atau bukti gitu ya. Ini yang juga sering juga dilakukan oleh tim pemeriksa, di mana teknik ini yaitu kegiatan untuk meminta keterangan atau bukti kepada pihak-pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak secara tertulis gitu ya. Jadi dipanggil tuh Bapak Ibu semuanya terkait dengan pihak-pihak yang berkaitan ataupun bisa jadi yang berkaitan gitu ya. Misalnya ada perusahaan yang rugi terus selama 3-5 tahun, tapi tetap survive nih Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada yang sesuatu yang agak aneh ya gitu ya. Bisnis ada 3-5 tahun tapi kok tetap masih berjalan gitu ya. Kemudian ya bisa jadi tim dari pemeriksa akan memanggil salah satu misalnya memegang saham minoritasnya, kenapa masih tetap bertahan padahal rugi terus nih misalnya gitu. Nah, itu salah satu permintaan keterangan atau bukti yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa. Kemudian ada konfirmasi. Nah, ini konfirmasi ini salah satu teknik di mana kegiatan ini untuk memperoleh penegasan atas kebenaran atau kelengkapan data dan atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak yang terkait suatu transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Di mana kalau yang paling sering biasanya terkait dengan apa sih namanya pajak masukan gitu ya. Kita sebagai pembeli sudah melakukan pembayaran baik itu DPP-nya atau pokok beserta PPN-nya gitu ya. Misalnya ada kita melakukan pembelian gitu ya. Pembelian sebesar 1 juta, kalau dulu PPN-nya misalnya kita biar gampang 10% yaitu 100.000, berarti kita bayar 1.100.000 gitu ya. Tapi ternyata dari pihak lawan transaksi tidak melakukan penyetoran gitu ya ataupun pelaporan, maka ya akan dikonfirmasi apakah betul nih kita sudah membayar ataupun apa namanya melaporkan juga terkait dengan PPN atas pajak masukan tersebut. Kemudian ada teknik inspeksi, di mana kegiatan ini melakukan peninjauan secara langsung ya ke tempat kedudukan, dan ini visit gitu ya Pak Yazid dan teman-teman tim pemeriksa dulu pasti melakukan kunjungan atau fisik secara langsung gitu ya untuk melihat salah satunya proses bisnis. Ini begitu banyaknya pegawai atau pekerja direct labor yang ada di perusahaan atau pabrik tersebut gitu ya, sehingga inspeksi ini akan mendapatkan informasi yang bisa diyakini, oh benar nih memang secara apa namanya pegawai memang 1.000-2.000 orang gitu ya. Kemudian secara lokasi produksi juga ada ternyata ya, sehingga bisa diyakini terkait dengan hal-hal tersebut. Berikutnya ada pengujian kebenaran fisik.
di mana teknik ini melakukan pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan kuantitas kondisi aktiva yang dilaporkan wajib pajak, misalnya terkait dengan persediaannya, kemudian terkait dengan aktiva tetapnya, bahwa ada mesin-mesin produksi yang melakukan produksi di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya ada pengujian perhitungan matematis, yaitu teknik ini untuk meyakini kebenaran perhitungan matematis seperti ini formulasi yang inline juga dengan rekonsiliasi tadi ya Bapak Ibu semuanya, di mana prosedur ini untuk mempelajari kebijakan akuntansinya seperti apa, kemudian penelitian dokumen pendukungnya, kemudian ada metode penghitungan yang digunakan oleh wajib pajak, misalkan terkait dengan penyusutan gitu ya, apakah menggunakan misalnya penyusutan 4 tahun atau 8 tahun dan lain sebagainya. Kemudian ini ada interview, wawancara, di mana selain dari visit tadi, ini juga inline ya, di mana wawancara ini bisa dilakukan di kantor pajak ataupun pada saat tim pemeriksa melakukan kunjungan atau visit secara langsung, di mana teknik ini yaitu dilakukan untuk melakukan proses tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap gitu ya atau detail gitu terkait dengan pos-pos yang sedang dilakukan pemeriksaan dan juga diperlukan dalam pemeriksaan baik dengan wajib pajak maupun dengan pihak-pihak lain, di mana ini akan lebih memperdetail misalnya pos pembelian gitu ya. Biasanya nantinya akan dilakukan cross check pada pos orang-orang gudang misalnya, orang-orang inventorinya, orang-orang purchasingnya seperti apa, mekanisme pembeliannya seperti apa nih, siapa yang menentukan kita harus beli, kemudian setelah itu siapa yang menentukan harga belinya, kemudian siapa yang menentukan suppliernya, itu yang nantinya akan biasanya hal-hal yang biasanya ditanya oleh tim pemeriksa kalau itu terkait dengan purchase. Kalau terkait dengan hal lain pasti ya perlu dipersiapkan juga tuh Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ada uji petik ya. Ini teknik yang dilakukan oleh tim pemeriksa untuk melakukan pengujian sebagian bukti atau transaksi yang dipilih berdasarkan metode yang tujuannya bukan untuk mendapatkan koreksi ya, tapi untuk meyakini dan memperkuat apakah ini benar akan adanya koreksi atau tidak. Kemudian nantinya akan melakukan sampling atas dokumen misalnya, kemudian atas transaksi dari begitu banyak transaksi, kemudian yang biasanya paling material atau signifikan, dan itu bisa dilakukan sampling oleh tim pemeriksa. Nah, ini teknik audit bukan berbantuan kawan ya Pak Izid ya. Biasanya Pak Izid selalu bikin anekdot gitu ya. Tapi berbantuan komputer ya ternyata Bapak Ibu semuanya. Dan ini pemeriksaan yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang pada suatu komputer maupun suatu sistem yang ada di DJP untuk mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran suatu transaksi yang dicatat kemudian atau dibukukan dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu. Nah, ini bisa jadi beberapa sistem-sistem yang juga dilakukan oleh tim pemeriksa. Nah, perolehan data dalam bentuk elektronik ini yang mana ini berdasarkan SE 10 di tahun 2017, walaupun di tahun 2017 ya Bapak Ibu semuanya ini masih inline, masih relevan dengan sekarang dan belum ada beberapa perubahan gitu. Di mana hal ini mengatur bahwa dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan secara elektronik, pemeriksa harus memperoleh data yang diperlukan dalam bentuk elektronik juga dan menyimpan data tersebut menggunakan media penyimpanan elektronik yang tidak dapat diubah, melakukan imaging file-file yang diunduh, melakukan hashing file image tersebut, serta membuat berita acara perolehan data, catatan, dan atau dokumen yang dikelola secara elektronik dengan merinci nama file, ukuran file, dan hash value file image tersebut.
Jadi kenapa ini dilakukan Bapak Ibu semuanya? Hal ini ya salah satunya untuk meyakini ketika misalnya nih Bapak Ibu sedang dilakukan pemeriksaan, kemudian Bapak Ibu diminta GL nih, GL-nya misalnya dalam bentuk Excel. Nah, pemeriksa apakah meyakini data file Excel tersebut, kan file Excel kan bisa diubah-ubah gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau pemeriksa ingin melihat secara langsung ya bisa jadi itu ya sah-sah aja karena berdasarkan aturan ini gitu ya, pemeriksa ingin melihat nih secara langsung file ketika diunduh tersebut gitu ya, itu sama nggak dengan file Excel yang dia terima gitu. Ketika oh ternyata secara debit kredit akhirnya nilainya beda nih walaupun sama gitu ya, walaupun nilainya sama misalkan ini 10-10 tapi di file Excel kok 11-11 gitu ya. Nah itu perlu diverifikasi lah ya, proses verifikasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Kemudian ada teknik-teknik pemeriksaan lainnya, ini teknik pemeriksaan dalam rangka meyakini suatu kebenaran yang mana transaksi ini tidak dibatasi hanya sebagai telah diuraikan beberapa teknik ya, tadi 15 teknik sebelumnya, kemudian pemeriksa pajak dapat mengembangkan menggunakan teknik-teknik yang berlaku umum dari seluruh teknik tadi, dan pemeriksaan pajak harus menggunakan secara teknik pemeriksaan yang pastinya berdasarkan argumen atau alasan gitu ya, tidak berdasarkan apa namanya harus ada koreksi gitu. Sehingga nantinya pemeriksa tetap dapat pemeriksaan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang kompeten dan cukup sesuai dengan prosedur atau standar pemeriksaan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan dan juga diperhatikan oleh tim pemeriksa bahwa untuk meyakini kebenaran pos-pos yang akan diperiksa oleh kantor pajak atau tim pemeriksa, maka pemeriksa pajak dapat menggunakan satu atau lebih teknik nih. Maka dari itu, Bapak Ibu, ya memang kalau wajib pajak sedang diperiksa itu pasti pusing gitu ya. Pusing karena ya pekerjaan clerical, pekerjaan yang current juga sedang berjalan, ini ditambah dengan menyediakan data dokumen di tahun-tahun 2 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu gitu, itu pasti akan apa namanya memakan effort Bapak Ibu, tenaga, pikiran gitu ya. Dalam hal pemeriksaan pajak menggunakan lebih dari satu teknik, hasil penggunaan suatu teknik tersebut dapat digunakan untuk mendukung teknik pemeriksaan yang lainnya. Artinya satu teknik ini akan meyakinkan pemeriksa apakah akan ada temuan atau tidak gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan pajak harus menuangkan setiap teknik pemeriksaan pada kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan ini nantinya kalau secara keseluruhan ya itu biasanya bisa Bapak Ibu dapatkan pada proses banding tuh nanti di pengadilan pajak kalau memang ada koreksi yang masih bersengketa sampai dengan pengadilan pajak gitu. Tapi kalau dalam proses apa namanya di pemeriksaan ya terkait dengan hanya terkait dengan tekniknya, dasar hukumnya, pengujiannya seperti apa. Tapi kalau secara lengkapnya dari LHP-nya gitu ya, itu diproses nanti tuh, Bapak Ibu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan atas penyampaian materinya. Mungkin itu nanti akan lanjut ke Mas Noval. Monggo Mas Noval. Terima kasih Bapak Ibu semua.